Sepertinya ada yang gak beres nih. Hai Sob, apa yang terjadi? Hati-hati Paman. Nah kan, baru juga Otan bilang, Paman sampai terpental dari atas sapi. Untung Paman tidak apa-apa. Otan harus cari tahu nih, kenapa sapinya bisa seagresif itu. Walah, dari laporan kakak tim liputan, ternyata sapi ini baru pertama kali ditunggangi, alias sedang dilatih supaya terbiasa dinaiki manusia. Wah, pantesan. Lagian yang umum ditunggangi kan kuda atau kerbau, ini malah sapi. Tan, ini Kak Raka mau naikin nih sapi yang bobotnya itu hampir 1 ton. Tingginya udah setinggi Kak Raka ya. Semoga bisa naik terus bisa jalan. Kita mau keliling-keliling kampung nanti. Ayo Tan, ayo Tan. Bang. Duh, Kak Raka jangan cari masalah deh. Ini kan tempat umum, Kak. Kalau terjadi apa-apa nanti malu loh. Teman di rumah bisa lihat sendiri kan. Sapinya gede-gede banget. Bukan seperti sapi-sapi pada umumnya. Udah mulai nyaman nih. Awas aja, udah dibikin nyaman, taunya nanti malah ditinggal. Cie. Bercanda, Kak. Kalau gitu sekalian saja, Kak, ikut rombongan konvoi sapi keliling kampung. Mumpung sapi yang Kak Raka tunggangi masih nurut. Otan nih, walaupun agak hujan-hujanan lagi seru-seruan nih. Kak Raka sekarang lagi naik si Kliwon. Wah, ini hampir 1 ton itu beratnya. Kita lagi mau keliling-keliling kampung. Bagian dari acara perkumpulan para peternak sapi nih di Boyolali. Ya bener ya. Nah, tuh, lihat rame banget. Pantesan rame banget. Bisa dibilang acara ini adalah pestanya para peternak sapi, khususnya dari wilayah Boyolali. Boyolali memang terkenal dengan sapi perahnya. Tapi sapi-sapi penurut yang sedang keliling kampung ini bukan sapi perah loh ya, melainkan sapi PO atau peranakan ongol. Sapi lokal Boyolali yang punya ciri khas berbadan tinggi besar dan ada benjolan di bagian pundaknya. Walau digelar rutin, tradisi ini tidak dilakukan setiap hari. Biasanya sih sekitar 2 bulan sekali teman, dengan tuan rumah yang berbeda. Beruntung banget nih Kak Raka bisa dapat kesempatan menunggangi sapi PO sambil keliling kampung. Tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman dulu ini dinamakan plegong sapi, yang artinya menjemur sapi. Walau cuaca hari ini kurang bersahabat, para peserta dari berbagai wilayah tetap bersemangat dan antusias meramaikan acara. Bukan hanya orang dewasa, ternyata banyak juga anak muda bahkan anak-anak yang sudah mahir jadi penunggang sapi. Walau kadang ada saja sapi yang tiba-tiba sulit dikendalikan, seperti yang satu ini. Mungkin kamu grogi ya Sob, ada di dekat panggung hiburan? Berbeda dengan sapi pada umumnya, sapi lokal Boyolali ini atau si sapi PO kebanyakan sudah terlatih dan dibiasakan untuk bisa ditunggangi oleh pemiliknya. Hal ini jadi daya tarik sendiri bagi masyarakat dari luar Boyolali untuk bisa menyaksikan dan berdatangan langsung. Oh iya teman, sapi yang berkumpul di sini bukan hanya dari Boyolali loh. Tapi ada juga yang datang dari luar wilayah, antara lain dari wilayah Yogyakarta. Walau terbilang cukup jauh, peternak antusias mendatangkan sapi jagoannya untuk ikut serta pada tradisi ini. Jadi tidak heran kalau suasana di acara plegong sapi ini seperti sedang berada di pasar hewan. Banyak hilir mudik mobil menaik turunkan sapi.
salah satu peserta pelegung sapi yang super kalem ini. Namanya Gareng. Dia sapi dengan bobot terberat di event ini. Gak tanggung-tanggung loh, beratnya mencapai 1 ton lebih. Tinggi badannya saja melebihi tinggi badan Karaka. Wih, ngeri kamu sob. Makan apaan sih bisa gede begini? Gareng tidak terbiasa untuk ditunggangi. Makanya dia hanya diam di tempat parkir sapi. Tapi jangan ragukan kekuatan Gareng loh. Usut punya usut. Ternyata Gareng berasal dari Jogja. Dan dia mampu berjalan dari kandangnya sampai ke tempat ini. Weh, serius Reng? Kermaks, keren maksimal. Otan punya pembuktian nih, kalau sapi lokal Boyolali ini berbeda dengan sapi pada umumnya. Loh, Paman, awas, sapinya mau lewat. Ya ampun, kira-kira apa yang terjadi kalau Paman sampai kena seruduk sapi sebesar ini? Lagian nyebrang gak nengok kiri kanan dulu sih. Weleh, kok sapinya tiba-tiba berhenti? Malah sengaja nunggu Paman lewat dulu, baru mereka lanjut jalan. Kok bisa sih sob? Kalian pinter banget. Ini yang Otan maksud. Sapi PO di sini berbeda. Mereka sudah sangat terbiasa hidup di lingkungan masyarakat. Jadi insting mereka sudah terlatih dengan kegiatan sehari-hari. Seperti di adegan tadi, mereka dengan santai berhenti ketika ada benda atau objek lewat di depannya. Dengan membiasakan mengajak sapi berjalan di tengah pemukiman, makin lama sapi akan mengenal lingkungannya. Teman di rumah sudah tahu kan kalau sapi Angon Pasundan agak sensitif dengan warna hitam? Coba perhatikan pembuktian ini. Mereka lahap makan rumput yang ada di atas kain berwarna merah dan biru, tanpa ada rasa khawatir dan terganggu dengan adanya kain yang menjadi alas rumput. Berbeda dengan rumput yang ada di atas kain hitam, sapi tetap mau makan, tapi dibarengi dengan rasa waspada. Bahkan sebagian besar sapi tidak menginjakkan kakinya di atas kain hitam. Situasi ini terjadi kalau sapi Angon atau sapi gembala merasa asing dengan warna gelap. Mereka menganggap kain hitam sebuah ancaman atau situasi yang membahayakan seperti lubang. Makanya mereka sangat waspada. Berbeda dengan sapi PO yang hampir setiap waktu berjalan di atas jalanan aspal. Mereka sama sekali tidak terganggu dengan adanya kain hitam, karena warna aspal yang setiap hari mereka lalui juga berwarna gelap. Ada yang sibuk bersih-bersih kebun nih. Butuh bantuan Otan gak Paman? Diwakili Karaka saja ya bantu-bantunya. Aduh, Tan, ini keren nih Tan. Jadi masyarakat di sini tuh nggak cuma nganggap sapi-sapi ini sobat kamu tuh nggak cuma sebagai hewan peliharaan, tapi sudah jadi satu kesatuan, jadi bagian nih ikut kegiatan masyarakat sehari-hari. Contohnya nih, kita ambil rumput, nanti kita mau bawa ke arah kampung pakai sapi. Setiap sapi punya peran dan tugas masing-masing sesuai dengan kebiasaannya. Seperti salah satu sobat Otan ini, dia tidak terbiasa ditunggangi, tapi ahli dalam menarik gerobak. Gak heran kalau sobat Otan ini sering membantu pemiliknya mengangkut rumput, bahkan hasil kebun lainnya untuk dibawa ke rumah. Ini tenaganya gede banget. Jadi bayangin, ini rumput yang kita bawa tuh sekitar berapa Mas? 150 kilo dibawa sama teman kamu, sama sobat kamu nih. Coba kalau sama Karaka yang bawa, pasti nggak akan kuat namanya. Untuk bisa mempunyai sapi yang berkualitas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman. Salah satunya adalah membuat mereka agar selalu senang dan gembira. Mereka berdua seneng banget kayaknya. Ini saatnya Karaka dan Paman kasih mereka hadiah ya Mas ya. Gimana sob? Kalian senang gak?
Ini mandi bukan sembarang mandi nih, tapi sekaligus juga jadi terapi nih buat sobat-sobat otan ya. Tapi apanya yang diterapi, Kak? Emang ada cedera di bagian tubuh sapinya? Kan dia udah kita ajak kerja, kita ajak bantu cari rumput Mas ya. Ototnya tuh pada tegang tuh. Nah kalau kena air dingin seperti ini diajak jalan itu untuk meregangkan ototnya lagi. Jadi biar mereka seger lagi, biar semangat lagi gitu. Ayo kita bantu mandiin. Walah, kalau gitu si Otan juga mau dong, Kak. Otan juga pegel-pegel nih habis ikutan konvoi keliling kampung. Kayaknya enak di terapi, biar ototnya kembali kendor. Siapa sih yang gak kenal ikan teri? Ya, betul. Tumpukan ikan kering kecil-kecil yang dijual di pasar ini. Pasti sering lihat kan? Tapi udah pada tahu belum? Kalau ada 144 spesies teri di seluruh dunia loh. Wow! Jadi kalau kenalnya cuma teri jengki sama teri Medan aja, sini gaul sama Otan. Ngomong-ngomong, di tumpukan ikan teri itu pasti kan berjumlah ratusan bahkan ribuan ekor. Kenapa ya? Kok seolah-olah ikan teri nggak habis-habis meski dikonsumsi manusia hampir setiap hari? Otan kasih informasi. Diperkirakan ada 100 juta ekor ikan teri dalam sekali musim panen di seluruh dunia. Otan sih nggak heran, karena seekor ikan teri dewasa bisa bertelur hingga 5.000 butir. Cakep! Nah, sebelum si teri ini jadi berbagai olahan lezat, paman nelayan harus menaklukkan si teri ini di lautan lepas. Kalau gitu, Otan mau ajak kalian semua ikut paman nelayan menjala ikan teri di laut. Loh! Hei, tolong! Ada orang jatuh ke laut! Waduh, apa nggak ada orang yang lihat ya? Atulah, paman-paman! Ayo tolong selamatkan orang yang tercebur itu sebelum terlambat! Yalah, kapalnya malah ninggalin! Gawat! Otan curiga nih. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Paman editor, coba tolong putar ulang adegannya. Kok ada banyak kapal berbondong-bondong melaut bareng gini? Kalau pemandangannya seperti ini, biasanya sedang memasuki musim ikan. Hasil tangkapan biasanya cukup melimpah. Salah satu rahasia bagaimana paman nelayan bisa menemukan ikan buruannya di lautan lepas seluas ini karena bantuan burung-burung camar ini, teman. Biasanya burung camar akan berburu di mana ada ikan bergerombol. Jadi disitulah paman nelayan akan menuju. Kan benar kata Otan. Lihat si burung camar yang menukik itu. Ia dapat ikan buruannya. Kalian lihat itu kan? Itu tuh, gemericik di permukaan air. Air laut yang sedang tenang tiba-tiba saja bergemericik seperti kejatuhan butiran hujan. Padahal sedang tak hujan. Tuh lihat, burung-burung camar juga menukik sambil memburu ikan kecil ke arah gemericik itu. Ini dia pertandanya. Sontak saja, paman-paman nelayan langsung bergegas. Piur! Ternyata ini tuh. Orang yang tercebur di awal tayangan tadi, rupanya ia adalah salah seorang nelayan yang bekerja di kapal ini. Paman ini punya tugas khusus. Ia sengaja melompat ke air untuk mengawali perburuan ikan. Ia bertanggung jawab sebagai orang yang pertama menurunkan pemberat jaring pukat. Kemudian, ia pun bertugas untuk menjaga bagian sisi ujung dari jaring yang dibentangkan agar tetap pada tempatnya.
Kalau sudah seperti ini, kapal nelayan harus bergerak kilat melingkar mengelilingi ikan-ikan ini. Jaring nantinya akan mengepung kawanan ikan. Paman nelayan yang lain juga tak hanya berpangku tangan. Mereka bahu-membahu untuk menebar jaring. Teknik ini sering disebut sebagai pukat cincin. Cara penerapannya memang dibentangkan melingkar seperti cincin. Kapal nelayan harus dengan cepat membentangkan pukat jaring. Tidak tanggung-tanggung, panjang pukat jaring seperti ini bisa mencapai lebih dari 300 meter. Sambil kapal melingkar menebar jaring, paman yang tercebur tadi menepuk-nepuk permukaan air. Bukan karena kurang kerjaan atau panik ya. Paman ini berusaha menjaga arah gerak gerombolan ikan ini agar tetap berada pada jangkauan lingkar jaring. Nah, sudah terkepung sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paman-paman ini tidak sembarangan menarik tambang dan jaring ya. Mereka harus bergerak cepat untuk mengurung ikan. Ruang gerak ikan makin dipersempit. Jaring pukat mulai menyempit. Dan itu dia ikannya. Wah, kalian pasti sudah pernah melihat sobat otan si ikan teri ini dong. Sebentar, Otan cerita sedikit tentang ikan-ikan mungil ini. Namanya juga ikan teri, ukurannya pasti kecil dong ya. Ikan teri yang terbesar saja hanya berukuran 10 cm. Eits! Meski begitu, gerakannya super lincah loh. Gercep pula, alias gerak cepat. Cakep! Nah, karena bentuknya yang kecil dan warnanya yang keperakan ini, ikan teri seringkali menarik perhatian dan menjadi mangsa ikan-ikan yang lebih besar loh. Waduh, beraninya sama yang kecil nih. Curang! Nah, kalau si ikan yang bening-bening bergaris biru ini, ikan apa hayo? Ya sami mawon teman, ini juga ikan teri. Namun, masyarakat Sangihe Sulawesi Utara menyebutnya dengan nama ikan bokos. Bahasa kerennya, si blue streak fusilier. Jadi rupanya istilah teri dipakai oleh masyarakat dalam bahasa sehari-hari untuk merujuk pada ikan berukuran kecil. Padahal jenis ikan yang dipanen bisa jadi berupa jenis ikan yang berbeda-beda, namun sama-sama berukuran kecil. Yang jelas, mereka sama-sama ikan pelagis dan berenang secara kelompok. Saking kompaknya, sampai matang di meja makan kalian juga selalu barengan ya sob. Nah, siapa yang doyan bener makan pakai teri? Ikan teri ternyata punya kandungan kalsium yang lebih tinggi loh dari ikan salmon atau tuna. Teri juga punya kandungan zat besi lebih tinggi dari bayam. Makanya, makan ikan teri bagus buat kesehatan tulang dan gigi. Tapi pilih yang teri basah ya, karena kandungan garamnya lebih sedikit daripada ikan teri kering. Kecil-kecil cabai rawit kamu sob, biarpun kecil, tapi soal gizi dan nutrisi nggak kalah sama ikan gede. Pakai keroyokan lagi. Gak gentle banget ya kalian ini. Loh, tapi kok paman santai-santai aja tuh walaupun dikepung sama si burung kuntul? Walah, pantesan kalian betah di dekat paman yang lagi membajak sawah. Ternyata di sana terdapat banyak makanan kesukaan kalian ya. Dasar kalian ini, urusan makanan aja gak ngajak-ngajak Otan. Pemandangan seperti ini biasa terjadi teman. Saat musim bajak sawah tiba, biasanya kawanan burung kuntul berdatangan ke area persawahan untuk mencari makan.
Perhatikan deh lahan sawah yang dibajak oleh mesin pembajak sawah. Membuat bermacam serangga, cacing, bahkan katak naik ke permukaan tanah. Itulah alasan kawanan burung kuntul selalu mengikuti kemanapun paman dan mesin pembajaknya pergi. Kawanan burung kuntul diuntungkan dengan banyaknya makanan yang didapat. Paman juga pasti gak kesepian karena ada kalian. Jadi rame deh. Wah, saling menguntungkan banget ya jadinya. So sweet. Halo Otan. Ya, jadi sekarang Karaka nih lagi ada di tengah-tengah pemukiman warga. Ini tepatnya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Karaka nggak nyangka nih, ternyata di sini tuh banyak sekali burung kuntul, di atas pohon juga sarang-sarangnya. Dan ini jadi pertanda kalau mereka tuh dengan masyarakat tuh berdampingan. Dan Karaka penasaran. Kita mau lihat ke atas. Beneran Kak? Otan jadi ikut penasaran nih. Kalau beneran si burung kuntul dengan masyarakat di sini hidupnya berdampingan, Otan juga ikut senang. Tetap utamakan keselamatan ya Kak. Semangat sih boleh aja, tapi jangan sampai ceroboh, apalagi lalai dalam bertugas. Nah, Otan, tuh lihat. Itu ada dua burung kuntul yang kelihatannya sih masih remaja, dia masih belajar terbang ya. Kenapa dia masih belajar terbang? Karena biasanya kalau ada manusia naik pohon kayak gini apalagi, dia harusnya udah pergi kalau udah dewasa. Nah, satu lagi tuh Tan. Ya, ada juga tuh yang di atas sarang, dia masih baby, bulunya masih halus banget, lucu deh. Tuh lihat. Ya ampun, lucunya. Gemes banget sih, pengen gendong. Tenang aja ya Sob, kakak-kakak di sini gak bermaksud jahat kok. Mereka cuma mau kenal lebih dekat dengan kamu dan saudara-saudara kamu. Di usianya yang masih terbilang baby, dia masih sangat bergantung dengan induknya. Seperti makan, masih harus disuapin atau diloloh sama induknya. Saat jam-jam siang hari begini, biasanya induk burung kuntul akan keluar mencari makanan dan kembali ke sarangnya setelah mendapatkan makanan untuk diberikan ke anak-anaknya. Kakak-kakak tim liputan sudah paham kok. Mereka tidak akan menyentuh kamu sedikit pun untuk menjaga supaya kamu baik-baik saja. Awas Om kameramen, tetap hati-hati ya. Fokus mengambil gambar, jangan sampai mengalahkan fokus menjaga keselamatan diri sendiri. Apalagi nangkring di pucuk pohon kayak gitu. Otan jadi ngilu ngeliatnya. Nah, Otan, gini nih serunya Tan, kalau Karaka dan Om kameramen lagi menjalankan tugas liputan. Jadi supaya dapat gambar yang bagus, dapat konten yang menarik, kita lebih mendekatkan dengan satwanya. Nih sekarang Karaka lagi di atas pohon, ya mendekat ke sarang burung kuntul sama Om kameramen tuh lihat. Makin dekat udah pasti makin seru. Tapi lihat-lihat juga ya hewan yang dideketinnya. Kalau Otan sih mau-mau aja dideketin. Berbeda dengan si burung kuntul yang satu ini. Saat tahu ada yang datang, dia mencoba untuk menjauh dan bergerak sebisanya, walau belum mampu untuk terbang. Kalau diperhatikan, burung kuntul selalu hidup berkelompok atau berkoloni. Baik saat mencari makan, saat terbang, begitu juga dalam menentukan tempat mereka tinggal. Kalau sudah nyaman di satu tempat, disitulah mereka akan menetap. Walau di tengah pemukiman seperti ini. Loh. Kok bisa sampai jatuh gitu, Sob? Lagi ngantuk ya kamu? Atau jangan-jangan lagi mimpi di siang bolong? Pertanda kurang baik nih Sob, kamu kan belum bisa terbang. Gimana caranya biar bisa kembali ke atas pohon? Udah diam Sob, jangan nekat cari jalan sendiri. Kamu itu baru pertama kali menginjakan kaki di tanah. Tuh kan, Otan bilang juga apa? Jadi bingung sendiri kan? Tolong!
Ada yang bisa bantu Sobat Otan? Tolong! Sobat Otan lagi tersesat. Aduh Sob, mereka bukan tempat untuk kamu minta pertolongan. Jangan Sob, jangan! Kenakan kamu. Bagi si induk ayam, kedatangan kamu jelas sebuah ancaman. Apalagi yang kamu deketin anak-anaknya. Gak heran kalau induk ayam langsung nyerang kamu dengan cakar dan kepakan sayapnya. Di darat memang tidak begitu ramah Sob, apalagi kamu masih remaja. Keahlian kamu satu-satunya belum bisa kamu gunakan. Hei, Paman, jangan! Lepaskan Sobat Otan! Jangan macam-macam ya, Otan panggil warga sekitar loh. Ayo, lepaskan dia! Oh alah, Otan jadi malu. Ternyata Paman nolongin si burung kuntul. Maafin Otan ya Paman, sudah berburuk sangka. Otan kira Paman mau nangkap dia. Ternyata malah Paman bantu kembalikan ke atas pohon. Terima kasih Paman. Pantas saja kalian betah tinggal di kampung ini, walau di tengah pemukiman warga. Ternyata orangnya baik-baik, ramah juga dengan keberadaan kalian. Wah, yang bener nih burung kuntulnya digoreng. Ah, ini kan burung belibis. Om editor nih ngerjain Otan. Kalau Otan lagi bahas burung kuntul, jangan dicampur-campur sama burung lain dong. Ngomong-ngomong, burung kuntul sebanyak itu kok nggak ada yang ditangkap warga buat jadi bahan makanan ya? Kan sama-sama burung. Buat yang penasaran, nih Otan bisikin alasannya. Jadi, rupanya ada mitos yang melekat sama si burung kuntul ini. Mitos baiknya, kawanan burung kuntul ini dipercaya akan membawa keberuntungan bagi pemilik pohon tempat mereka bersarang teman. Tapi mitos buruknya, si burung kuntul akan mendatangkan kesialan bagi siapa saja yang makan dagingnya. Makanya, di kalangan pemburu sekalipun, pantang bagi mereka untuk menembak si kuntul. Wah, beruntung juga ya kalian. Dengan adanya mitos ini, keselamatan hidup kalian terjamin. Makanya mereka hidup bebas dengan aman dan nyaman. Awas! Oh my god, secepat itu. Gak ada angin, gak ada hujan, bagi petir di siang bolong. Tiba-tiba saja kamu dimangsa si musang, padahal lagi asik santai di atas pohon. Kalau sudah kena gigitannya, tamat sudah riwayat kamu Sob. Musang terkenal dengan giginya yang tajam dan gigitannya yang kuat. Sekali gigit saja, dia mampu merobek kulit, bahkan daging yang dia makan. Ramahnya warga terhadap keberadaan kalian ternyata nggak menjamin keberlangsungan hidup jadi panjang. Jangan pernah lupa, selalu ada predator di mana-mana. Siapa yang kuat, dia yang menang dan berkuasa. Begitulah hukum rimba yang sesungguhnya.